Kalian pernah ngebayangin nggak? Tersesat di gunung sendirian, malam-malam, terus hujan turun, dan yang paling parah, kalian harus berjumpa dengan sosok-sosok mistis. Tapi, Naomi, seorang remaja yang baru menginjak usia 17 tahun, harus mengalami ini semua. Oke, gua Agil Syagavi, kita langsung aja ke ceritanya. Naomi yang pada saat itu baru banget nih menginjak usia 17 tahun, memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet pada tanggal 5 Oktober 2024. Kejadian ini baru banget. Tapi karena dia tahu kalau dia izin sama mama papahnya, nggak bakal diizinin, jadi dia berbohong kalau di sekolahnya akan mengadakan acara yang mengharuskannya menginap. Padahal dia berniat untuk mendaki Gunung Slamet. Naomi melakukan pendakian ini dengan rombongan open trip ya. Jadi dia tuh nggak kenal tuh sama orang-orang yang bakal daki bareng sama dia. Pukul 11 malam, mereka melakukan pendakian ini. Semua berjalan lancar, melewati pos 1, 2, 3, pokoknya aman. Nggak ada hambatan apapun lah, normal-normal aja. Tapi yang perlu digarisbawahi pada cerita ini, kelompok Naomi ini agak kurang kompak. Ada yang rombongannya udah duluan, ada yang masih di belakang. Pokoknya agak kurang kompak gitu. Padahal dalam pendakian yang kita tahu, kekompakan itu sangat penting. Nah, ada sedikit kejanggalan nih. Pas Naomi mau nyampe ke pos 4, dia kan memutuskan untuk beristirahat dulu nih, duduk-duduk dulu. Bareng sama salah satu teman anggotanya yang memang lagi bareng sama dia nih. Tiba-tiba, di tengah malam yang sunyi di gunung nih, teman sebelahnya nyeletuk, main petak umpet yuk. Naomi yang ngedenger ini kayak, waduh, apaan nih, random banget nih. Tapi karena kebetulan dia lelah banget, dia cuman ngerespon, jangan bercanda. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan lagi dan nggak ada hambatan yang berarti lah. Pada siang hari, mereka sampai ke puncak. Nah, open trip ini nih nggak ada acara kemah-kemahnya gitu ya. Jadi sampai puncak, foto-foto, santai, terus ya udah turun lagi aja. Naomi dan para pendaki ini udah tuh santai-santai dan akhirnya memutuskan untuk turun. Waktunya tuh sekitar siang menuju sore. Mereka menuruni gunung ini dengan posisi jalan, Naomi ada di urutan kedua. Di depannya tuh ada cowok. Dan di belakangnya ada 2 orang lagi. Naomi berusaha mengejar si cowok tuh yang ada di depan. Tapi tiba-tiba dadanya sesak dan jalannya mulai melambat. Jadi si cowok yang di depan tuh udah makin jauh dan udah nggak kelihatan. Terus Naomi nengok ke belakang. Oh, aman. Masih ada 2 orang yang tadi. Ya udah, dia jalan lagi terus menuruni gunung dan sambil sesekali nengok lagi ke belakang. Aman, masih ada 2 orang yang tadi lagi. Jalan terus dan pas tengokan yang ketiga kali, tiba-tiba 2 orang itu udah nggak ada. Belakang kosong, apalagi yang di depan udah dari tadi kosong. Sekarang dia benar-benar sendirian, Jir. Di tengah gunung, seorang remaja yang baru berusia 17 tahun. Dan ini udah sore hari, berarti bentar lagi malam. Gue kalau jadi Naomi jujur bakal panik banget sih ini. Di momen ini Naomi berusaha menenangkan diri dan berpikir dan akhirnya dia mutusin buat balik lagi aja ke puncak. Alasannya sederhana, karena puncak nggak terlalu jauh dan juga semoga aja ada orang di sana. Pokoknya lebih baik ke tempat yang lebih pasti daripada harus ke bawah, nggak tahu jalan dan bisa jadi nyasar. Tapi anehnya, ketika Naomi mencoba mendaki gunung itu ke puncak itu serasa menjauh dan menjauh terus. Naomi berusaha untuk mencerna kejadian ini dan dia mikir kayak, wah anjir, kayaknya ini udah nggak benar gitu. Jadi dia mutusin, ya udahlah, gua gas aja turun ke bawah. Waktu Naomi kucluk turun ke bawah tuh, dia melihat sesosok perempuan sekitaran umur ibu-ibu lah gitu, dengan pakaian hijau sedang memberikan makan burung yang berwarna hijau juga. Tapi pada saat itu Naomi nggak berpikir yang aneh-aneh lah, karena yang terpenting bagi Naomi itu bertemu sama seseorang yang mungkin lebih tahu rutenya. Dia samperin dan semakin dia mendekat, tiba-tiba ibu-ibu itu berubah menjadi pohon. Ya mungkin bisa jadi ini cuma halusinasi ya. Tapi kalau gue yang mendapatkan kejadian seperti itu, ya gue akan tetap berpikir kalau ini halusinasi. Tapi rasa takutnya tuh nggak bakal hilang gitu. Kita nggak bakal bisa ngebohongin perasaan kita sama rasa takut yang ada. Naomi dengan perasaan takutnya menjauh dari lokasi tersebut sambil terus berdoa. Terus dia memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda dari sebelumnya. Dan hari sudah semakin sore. Pas dia lagi perjalanan turun, tiba-tiba sekali lagi dia melihat keanehan, yaitu sebuah klinik di tengah gunung, Jir. Tapi
Lagi-lagi Naomi nggak berpikiran yang aneh-aneh. Yang dia harapkan hanya satu, semoga ada orang di dalam klinik tersebut dan bisa membantunya. Lalu dia mendekati klinik tersebut, tiba-tiba sekali lagi klinik tersebut berubah. Tapi sekarang bukan menjadi pohon, klinik tersebut berubah menjadi besi-besi tua. Entah bekas bangunan apa yang ada di atas gunung. Gua pas lihat Naomi di beberapa konten YouTube, dia nggak menggunakan kacamata ya. Yang berarti gua asumsikan kalau matanya tuh nggak ada masalah lah. Pun ada masalah paling minus-minus sedikit lah yang sampai nggak perlu pakai kacamata. Ini menunjukkan kalau yang tadi tuh berarti halusinasi aja atau hal-hal lain yang kita sama-sama tahu lah ya. Karena terus berulang. Oke, lanjut lagi ke cerita. Akhirnya Naomi memutuskan balik lagi ke titik awal dia tersesat. Tapi ada yang janggal nih. Sebelumnya di titik itu tuh Naomi melihat ada sebuah bukit. Satu bukit. Tapi kok sekarang bukitnya ada dua. Tapi Naomi gak mau ambil pusing. Karena udah banyak hal pusing dari tadi. Ia akhirnya melanjutkan perjalanan tanpa arahnya. Lalu sampailah Naomi ke wilayah yang cukup terbuka. Di mana pohonnya tuh agak berjarak gitu. Alias ini tuh padang rumput. Di sini, Naomi bertemu dengan 4 sosok anak kecil yang menatap dirinya sambil menyeringai. Muka mereka putih banget, pucat lah, dengan mata yang sangat hitam, sambil terus menyeringai ke arah Naomi. Dan salah satu anak kecil ini wajahnya mirip dengan adik keponakannya Naomi yang sering ia jaga. Di kondisi seperti ini, Naomi merasa aneh juga sama dirinya. Tiba-tiba dia secara spontan ngomong, "Maumu apa? Kalau kamu mau aku meninggal besok pun, aku bisa sekarang." Bukan kita aja yang kaget mendengar perkataan Naomi. Di sini Naomi pun kaget sama dirinya sendiri. Kenapa dia bisa dengan spontan ngomong kayak gitu? Lalu sosok anak kecil itu cuma diam saja. Dan Naomi nambahin tuh ngomong kayak, "Kamu gak suka aku jaga kamu. Kamu bisa kok ngomong sama papamu. Pah, aku nggak suka dijagain Kak Naomi. Jangan sama Kak Naomi." Anak ini yang tadinya menyeringai, tiba-tiba berubah menjadi murung. Dan Naomi kayak udah ngerasa, udahlah, udah aneh banget dah sama kejadian ini semua gitu. Dia memutuskan buru-buru untuk cabut dari lokasi tersebut. Dia berlari dengan cepat. Dia kabur buru-buru tuh. Dan akhirnya dia menemukan sebuah tempat yang cukup rata dan dia memutuskan untuk beristirahat di situ karena hari sudah malam. Naomi harus tidur sendirian di tengah gunung tanpa siapapun. Ada sih tadi siapapun, tapi bukan orang. Pas proses tidur ini, pikiran Naomi tuh cuma satu. Dia pengen bertemu sama mama papahnya, pengen memeluk mereka dan meminta maaf karena sudah berbohong. Lalu tiba-tiba Naomi merasa ada yang memerhatikannya. Dan terdengar suara obrolan-obrolan entah dari mana sumbernya. Karena dia yakin kalau ini bukan manusia. Jadi dia tetap berusaha untuk melanjutkan tidurnya. Naomi terbangun oleh sunrise hangat yang menerpa wajahnya. Di sini Naomi merasa tenang dan merasa bersyukur kalau dia masih bisa melihat keindahan dari Tuhan yang gak bakal dia lupakan. Lalu ia sarapan dengan sepotong roti sisa kemarin yang udah dia sisa-sisain karena dia nggak tahu dia bakal tersesat di gunung ini sampai kapan gitu. Selesai sarapan, lalu ada burung yang terbang mengitari Naomi dan Naomi merasa mendapatkan bisikan. "Ayo Naomi, ikuti burung itu." Ia terus berjalan mengikuti burung itu, mau jalannya naik, turun, pokoknya dia ikuti burung itu. Tapi tiba-tiba ada burung yang lebih besar mendatangi Naomi dan berputar-putar di atas kepala Naomi. Itu adalah burung elang. Naomi panik dong, takut dicaplok sama nih burung. Jadi dia kabur tuh. Kabur, terjatuh si Naomi nih. Tapi untungnya, burung itu nggak mengejar Naomi. Jadi Naomi cuman was-was aja. Tapi masuk akal sih, kalau di kondisi yang udah kayak gini, bakal ngerasa was-was terus. Nggak kerasa persediaan air Naomi habis. Dan akhirnya dia menemukan sebuah sungai yang kecil, tapi airnya jernih. Dia tampung air sungai itu pakai botol besar. Nggak langsung dia minum, dia diemin dulu, baru deh pas sudah kotorannya turun ke bawah, dia pindahin sebagian airnya ke botol yang lebih kecil. Keren juga ya Naomi kemampuan bertahan hidupnya di umurnya yang masih 17 tahun loh. Oke, kita lanjut. Dia melihat burung itu lagi dan mengikuti burung itu. Hari sudah semakin sore, tapi sayangnya cuaca nggak berpihak sama Naomi. Awan mulai mendung,
Kabut pun muncul dan hujan pun turun. Ia berlari menuju pohon besar dan mulai meneduh di sana sambil mengenakan jas hujan. Dalam kondisi seperti ini, kehujanan, kedinginan, dan kelaparan, saat ia menutup mata untuk tertidur, mulai ada pikiran-pikiran untuk menyerah. Seperti, apakah ini hari terakhirku? Di tengah pikiran menyerah itu, masih tetap ada rasa bersalah Naomi terhadap orang tuanya karena dia tidak izin untuk mendaki gunung. Pagi itu Naomi bersyukur lagi karena dia masih bisa melihat matahari dan dia mulai bersemangat lagi kayak ini bukan hari terakhir aku. Yang dia yakini, dia harus turun dari gunung ini, bertemu dengan kedua orang tuanya, memeluknya, dan meminta maaf. Saat itu burung kembali muncul, tapi sekarang munculnya ada 3 burung nih. Naomi mengikuti burung-burung itu. Dan salah satu burung itu selalu berhenti tiap Naomi kecapean di sisa-sisa tenaga terakhirnya. Berhenti seperti menunggu dan menemani Naomi. Kayak peka banget lah itu burung. Naomi melanjutkan perjalanan dan lebih fokus ke burung yang selalu menemaninya itu yang tadi tuh. Tapi sialnya, burung ini ternyata membawanya ke wilayah yang dipijak aja susah karena bener-bener cuman sekumpulan akar-akar yang mudah patah gitu. Tapi Naomi yakin harus mengikuti burung itu. Dan Naomi berjalan di tengah-tengah akar yang kayaknya tuh ada lubang hitam gitu di bawahnya. Salah satu akar yang dipijak Naomi patah. Tapi untungnya ia memegang erat akar lain. Dan ia terus berusaha menyisir wilayah itu pelan-pelan. Akhirnya wilayah itu udah dilewatin. Dan terus burung itu mengarahkan Naomi mendaki gunung. Logikanya nih, Naomi kan pengen turun dari gunung. Ya harusnya arahnya ke bawah dong. Tapi sayangnya, si burung itu terus mengajak Naomi naik ke atas gunung. Tapi kata hatinya Naomi terus berbisik untuk mengikuti burung itu. Dan akhirnya Naomi, ya udahlah lanjut, ikutin aja itu burung. Tiba-tiba, inilah yang momen yang ditunggu-tunggu banget sama Naomi. Terdengar suara teriakan dari bapak-bapak. Mbak Naomi, kamu di mana? Di sini Naomi benar-benar bergetar terharu gitu. Akhirnya semua ini berakhir. Naomi langsung dong berteriak, "Di sini Pak, saya di sini. Tolong saya Pak." Ya, semangat! Suara terus! Alhamdulillah, Survivor sudah bersuara terus! Jujur gue terharu banget sama video itu karena gue juga udah ngikutin berita Naomi dari awal dan akhirnya nih semua penderitaan yang menimpa Naomi berakhir. Bener-bener terharu gue. Naomi yang saking pengen meluapkan emosinya, rasa bahagianya, berkata ke bapak penyelamat itu, "Pak, saya boleh peluk Pak." Bapak itu membolehkan dan Naomi memeluknya dan menangis sekencang-kencangnya. Melampiaskan semua pengalaman sedih, mengerikan, dan memilukan yang menimpa dirinya selama 3 hari. Iya, aku tutup hutan-hutan kayak gini. Terus saya diarahin sama burung suruh turun. Saya dari kemarin ngikutin burung-burungnya. Singkat cerita, akhirnya mereka turun gunung dan Naomi bertemu dengan sosok yang bukan sosok-sosok yang lain gitu ya. Sosok yang bener-bener Naomi pengen jumpa dari awal cerita, yaitu papa mamahnya. Di situ nggak pakai lama Naomi langsung memeluk mereka sambil menangis dan meminta maaf sebesar-besarnya karena udah berbohong dan nggak izin gitu naik gunung. Dan gue rasa kayaknya kita nggak perlu lah ngejudge kesalahan Naomi karena kita juga pernah muda. Kayaknya gue juga masih muda sih sekarang. Jadi pasti pernah lah ya punya tindakan-tindakan yang memang impulsif pas masih muda gitu. Dan yang terpenting Naomi pasti belajar sama kejadian dan pengalaman ini. Dan tentu kita juga belajar gitu bahwa izin dari orang tua atau keluarga kita itu sangat penting. Apalagi kalau mau melakukan kegiatan yang cukup berisiko. Oke, sekian konten dari gue. Jangan lupa untuk selalu dukung YouTuber Pemula ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Bye-bye.